wabarakatuh. Jadi kali ini aku akan membuat tutorial database dengan PHP. Jadi digabungin. Yang pertama, pastiin kalian udah buka XMPP-nya dan di start yang Apache sama MySQL-nya. Yang dua paling atas. Habis itu kalau udah, dikecilin aja. Setelah itu buat folder di htdocs karena kita mau belajar PHP, jadi cari XMPP terus ke htdocs terus buat di situ, habis itu masuk ke Visual Studio Code terus masuk ke foldernya. Nah, pertama kita mau buat mau belajar getpost.php. Habis itu masukin sintaksnya. Di sini ini get dulu ya. Komen ini get. Get itu buat ngambil data, jadi nanti datanya juga bakal masuk ke URL. Jadi di belakang URL itu ada key atau ada value-nya. Jadi di sini kita langsung aja buat variabelnya, kan $warna sama dengan $ terus underscore get. Kan di sini tentang get sampai warnanya sama kayak gitu. Terus masukin nama gini. Jadi nanti diisi. Terus habis itu dipanggil pakai echo. Terus kasih titik, terus $ warnanya. Gini, habis itu jangan lupa pakai titik koma. Setelah itu kita buat form action-nya di bawah si sintaksnya. Buat form, terus action-nya kita masukin getpost.php atau nama si folder ini action-nya, karena yang bakal dibuat itu yang itu. Terus di enter aja. Terus kita masukin input buat masukin input. Terus type-nya text. Habis itu name-nya nama. Saya tutup. Habis itu tambahin method di si sebelah action-nya. Sini kita tambahin method, terus metodenya itu get. Kayak gini. Setelah itu kita masukin input lagi. Input buat nge-submit. Input type-nya itu submit. Terus tutup, terus save. Habis itu kalian buka outputnya. Terus slice, masukin nama foldernya crud_php. Terus masukin si nama filenya. Tadi nama filenya itu getpost.php. Enter aja. Nah, kalau udah keluar kayak gini, ini kenapa ada warning? Karena tadi di sini kita cuma nulis nama doang, dia nggak ada isinya. Jadi kita bakal ngambil dari si input ini. Nah, kan isi aja, terus submit. Nah, yang di atas itu bakal hilang. Terus langsung keluar di sini warna yang saya suka adalah kuning. Dan di belakang sini ada nih, kalian bisa lihat ada value atau key-nya kan. Dia datanya juga masuk ke URL. Itu yang get. Nah, kalau yang post, kalian juga bisa lakuin ini sama. Di copy aja ke bawah. Paste. Terus ini post. Terus ini diganti post. Terus habis itu ininya kita komen dulu. Save post. Ya, get post. Terus habis itu di sini reload. Habis itu masukin submit. Tuh, di sini keluar, tapi di sini dia nggak akan masuk si datanya. Tuh, dia cuman URL biasanya aja. Si data atau key atau value-nya itu dia nggak akan muncul. Itu, nah udah get post kayak gitu aja. Kita lanjut gimana cara koneksiin si PHP sama database. Kita buat dulu misalnya koneksi.php. Setelah itu masukin sintaksnya. Terus di dalamnya itu kita buat variabelnya sebenarnya bisa siapa aja, cuman aku isinya ini localhost. Terus ininya ganti jadi username. Terus ininya root
yang dari MySQL min urut itu. Terus di sini mau buat password, tapi karena biar gampang jadi ini kita kosongin aja. Setelah itu di bawah pakai variabel koneksi. Variabel koneksi habis itu sama dengan new MySQL. Di sini kita mau buat data baru MySQL terus habis itu dalam kurung $. Ini kita buat apa variabel yang tadi kita panggil semua, server name, habis itu username, habis itu password. Dan kalau bisa ini semua diurutin. Terus pakai percabangan if, terus masukin si $koneksinya. Itu connect error. Terus pakai kurung berawal, enter, terus masukin die, ini buat outputnya. Itu gagal terkoneksi. Terus titik, terus variabel koneksinya lagi dipanggil, terus yang tadi connect error. Kayak gini, terus habis itu kasih titik koma. Die itu sama aja kayak echo, dia buat ngeluarin. Terus habis itu kita keluarin lagi di sini pakai echo berhasil terhubung ke database. Terus titik koma. Di save, habis itu kita lihat yang koneksi.php. Ini. Oh iya, yang tadi di sini kalian bisa ke sini, terus pencet network, yang tadi yang get postnya belum selesai, terus bisa ke nggak usah. Ini kalian ganti aja koneksi. Nah, akhirnya dia berhasil terhubung ke database, berarti itu berhasil. Kayak gitu. Terus habis itu sekarang kita masuk ke db.php-nya. Sini buat file baru db.php.php. Terus buat sintaksnya salah. Buat sintaksnya kayak gini ya. Setelah itu kita masukkan si ini include, terus masukin si koneksinya, koneksi.php ini titik koma, terus buat variabel baru, variabel database. Ini kita mau buat database ya kan. Tadi PHP ini database-nya sama dengan misalnya database PHP kayak gini. Terus buat $create sama dengan, terus masukin create-nya ini harus sampai berubah warnanya. Kalau pakai huruf kecil tapi bisa berubah juga nggak apa-apa. Terus create database, terus db ini kayak di itu kan, kayak yang di database itu, titik koma, bisa enter, terus pakai percabangannya if koneksi, kita pakai query, habis itu masukin $create, ini create, habis itu sama dengan 3 kali, terus $db, 3 kali, habis itu masukin true salah. Terus habis itu pakai kurung berawal, terus enter, terus keluarin outputnya echo database telah berhasil dibuat. Kalau berhasil, nah titik koma, habis itu jangan lupa buat satu lagi kalau ini nggak berhasil, else-nya si echo-nya ini misalnya gagal membuat database kayak gini. Terus di bawahnya itu kita tutup si koneksinya ya, koneksi close kayak gini. Terus titik koma jangan lupa, terus kita ganti ke db.php yang tadi ya. Kayak gini. Nah, ini ada can create karena di line 9. Nah, kalau udah, kalian bisa ke sini, kita show panelnya, terus ke databases PHP ini yang tadi baru kita buat. Terus lihat di dalamnya udah ada tabel apa belum. Nah, ini udah ada kan guru nih, yang tadi udah kita buat. Nih, ini udah masuk deh, udah berhasil buat tabelnya. Terus sekarang kita mau buat, kita bakal nge-read data menggunakan bahasa PHP. Jadi database yang pernah dibuat itu bakal kita baca pakai database sama PHP di sini. Jadi caranya,
Kalian bisa buat baru lagi di sini file, new file, terus ketik crud strip r, ini untuk read.php kayak gini. Terus kalian bisa masukin sintaksnya kayak gini. Abis itu masukin, kita include si tabel yang tadi, yang enggak, kita buat dua file dulu. Kita buat lagi satunya koneksi crud. Ini buat bikin koneksinya kan, .php buat koneksiin. Kita masukin sintaksnya kayak gini. Habis itu masukin yang tadi ada di sini nih, copy aja biar cepet. Nah ini, terus habis itu database-nya itu, database ini kita mau baca ya, database-nya itu sama dengan misalnya kita mau ngambil kursus, maksudnya mau ngambil si data kursus di sini nih. Atau kalian bisa ke terminal terus show databases, terus lihat kalian punya data apa aja yang udah ada isinya. Di sini aku punya data namanya kursus, ini ada isinya, dan di sini kita mau baca lewati ini, lewati PHP. Jadi baca database. Terus kursus, habis itu titik koma jangan lupa, terus koneksi, terus di sini karena ini mau kita baca jadi bukan new ya. Salah hapus. Ini bukan new. Jadi MySQL kalian buat connect _connect, terus masukin semua password yang terakhir itu database. Nah kayak gini, if ininya kita ganti jadi MySQL itu ya, ininya MySQL kayak gini, _connect error ini. Terus habis itu ininya kita pakai echo aja, echo. Ini kan mau kita hubungin, jadi kita masukinnya gagal terhubung ke server. Ini kita mau gabungin server kan. Di sini juga hapus ininya, ganti ini. Harus sama persis sama ini. Di sini, setelah itu kita panggil echo berhasil terhubung ke server. Kayak gini, terus titik koma, save. Abis itu kan bisa lihat ini koneksi crud ya. Nah, ini berhasil terhubung ke server anyway. Terhubung ke server. Ini kita lihat lagi, ini berhasil terhubung ke server. Berarti kita tinggal baca situnya di crudr ini. Nah, ini kita masukin koneksi crud.php ini. Kita masukin karena kita mau ngebaca itu kan. Koneksi crud.php, habis itu kita keluar dari sintaksnya, buat ini tanda seru. Ini di luar si sintaksnya, masukin judul misalnya data kursus. Terus kita pakai tag H1 isinya data peserta kursus. Terus habis itu kita style. Ini style inline di dalam, masih di dalam line-nya, kasih text align center. Kayak gini. Terus habis itu kita buat table, enter. Habis itu kita mau iniin, jadi kita pakai tr, enter lagi, kita masukinnya table row, tr. Habis itu kalian bisa masukin yang ada di si kursusnya itu, harus sampai persis ini. Ini kita juga bisa pakai sebelah-sebelahan aja ya, kayaknya gini aja biar enak.
Nah, terus habis itu kalian bisa lihat ininya, sini bayar jurusan kelas ya. Kita mengambil yang kelas aja paling. Pokoknya di TR ini, kalian, ini bukan TR, tabel row kan, habis itu kalian search-nya TH. Nah, dengan TH, terus masukin si ini, NIM kade kelas gitu ya. Ini NIM, terus ini di iniin aja, kayak gini. Habis itu kade kelas. Tapi kalian isinya sebenarnya nggak harus sama persis sih. Jadi kita tulis yang lengkapnya aja. Ini kode kelas. Terus yang terakhir itu kelas. Kayak gini. Terus habis itu kita turun dari si TR-nya, kita buat lagi sintaksnya di dalam sini. Kita buat sintaksnya dalam sini. Kayak gini. Terus masukin data sama dengan MySQL query gini, terus isi gelar koneksi variabel yang tadi, yang koneksi koma ini kan buat konekin, terus gini. Abis itu select, kalau kita mau milih select bintang from, gini from kelas, kita mengambil dari kelas ini, menyomot data, titik koma, abis itu enter, kita pakai while, terus dollar kursus gini sama dengan MySQL underscore fetch, ini fetch array karena datanya kan macam-macam kan. Terus data kayak gini, terus buka kurung awalnya, enter. Habis itu kita mau buat TR lagi, buat TR, tapi karena kita mau buatnya di, jadi kan biar dia rapi masuk, jadi kita langsung aja, ini kita tutup, bisa kita langsung aja buat si si sintaks PHP-nya ada di dalam sini. PHP kayak gini. Terus habis itu terus kita buat TR di sini. TR, terus enter. Buat datanya itu, tabel data itu kita pakai TD, abis itu masukin si sintaksnya di sini. PHP kayak gini, terus dan itu kita keluarin pakai print dollar kursus, terus pakai kurung siku gini, terus ini, terus masukin apa aja tadi, NIM, habis itu ini baru yang harus sama persis, kade kelas, terus nama, jenis kelamin, sama kelas, kayak gini. Terus save. Abis itu dari tabel row-nya sampai atas ini itu kita copy, terus kita masukin ke dalam kurung ini, masukin ke sini sebelum yang ininya kita hapus, kayak gini. Nah, karena ini masih merah, karena dia nggak tahu tutupnya itu yang mana, kita masukin ke dalam sini. Terus habis itu, habis sini di bawahnya itu kita kasih penutupnya, kayak gini, sama si PHP-nya di sini, di bawah sini kita kasih PHP ini biar nggak merah. Ini bisa dirapiin nggak ya? Nggak bisa. Terus di save, ya di save. Habis itu kalian bisa lihat outputnya. .r. Tada, jadi deh. Nah, ini apa nih yang salah? Nah, ini TH-nya. TH. Nah, ini kurang tutupnya. Kayak gini. Nah, dia udah masukkan NIM, kode kelas, nama, jenis kelamin, kelas. Tapi karena ini belum rapi, jadi kita mau kasih
border. Bordernya itu kita masukin di table. Border dengan 1. Save, habis itu tada, ini biar lebih rapi. Keluarnya sama deh sama ini isinya. Nah, ini cara nyemat data, itu nge-read, ngebaca data. Yang ini juga bisa kalian komen aja biar nggak kelihatan, jadi tinggal ini aja yang keluar. Kayak gitu, selesai. Ya, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.